melalui koran, bisa melalui artikel, bisa melalui radio ataupun Facebook. Yang sekarang lagi canggih-canggihnya adalah melalui dunia sosial. Nah, kemudian juga namanya komunikasi dilakukan secara verbal dan non-verbal. Nah, secara verbal itu maksudnya adalah pesan yang disampaikan melalui suara. Jadi, seperti saya saat ini sedang berbicara kepada teman-teman. Nah, ini adalah komunikasi verbal. Kemudian juga saya menampilkan seperti slideshow seperti ini. Itu namanya komunikasi secara tulisan. Itu juga verbal. Nah, non verbal itu seperti apa? Misalnya melewati tanda atau bunyi atau isyarat. Saat teman-teman bekerja, pasti ada, kalau misalnya kerja di pabrikan, biasanya ada bell. Itu menandakan bahwa waktunya istirahat, waktunya kerjanya sudah off. Atau misalnya ada kebakaran, pasti alarmnya berbunyi, itu menunjukkan bahwa ada api, seperti itu. Jadi itu adalah komunikasi verbal. Jadi kita akan tanggap dengan segala bunyi yang ada, dan kita akan memberikan respon. Nah, proses komunikasi itu sendiri itu ada 5 tahapan utama menurut Cowland di tahun 93. Nah, apa saja tahapannya? Ada pengirim. Nah, pengirim itu adalah sebagai, misalnya saya di sini. Saya adalah sebagai pengirim yang menyampaikan ide atau gagasan. Kemudian juga ada pesan. Nah, pesan yang disampaikan, ya, misalnya saya saat ini sedang menyampaikan modul 10, 11 dan kisi-kisi soal kuis. Jadi ada pesan yang saya sampaikan kepada teman-teman. Kemudian ada saluran. Nah, saluran komunikasi yang saya gunakan adalah melalui online. Jadi lewat suara juga saya memberikan informasi, lewat bantuan Wizik yang memperlancar saya bagaimana menyampaikan slide ini sehingga teman-teman bisa melihat secara keseluruhan. Nah, penerima pesan itu kita sebut sebagai komunikator, itu adalah teman-teman semuanya. Nah, umpan balik itu seperti teman-teman yang tadi yang semangat bertanya kepada saya, itu adalah umpan balik. Jadi teman-teman itu menunjukkan bahwa berarti teman-teman semua mendengarkan saya, walaupun ada yang tidak mengerti. Berarti teman-teman, karena ketidakmengertian itu, berarti teman-teman mendengarkan. Semakin banyak yang teman-teman dengar, akan timbul pertanyaan yang membuat teman-teman untuk bertanya. Berarti ada umpan balik. Jadi jika komunikasi itu ada umpan balik, itu berarti dinamakan komunikasinya berjalan dengan lancar. Jadi misalnya saya ngomong aja dari tadi selama 1 jam, tapi teman-teman tidak ada merespon, berarti komunikasinya tidak disampaikan secara benar. Bisa jadi itu adalah kesalahan dari penerimanya, ataupun kesalahan dari salurannya, atau pesan yang disampaikan tidak jelas, atau kesalahan si pengirimnya. Itu bisa dilihat dari itu. Nah, ada beberapa unsur dan teknik dari komunikasi. Nah, teknik dari komunikasi ini melibatkan 10 unsur utama. Nah, 10 unsur apa saja yang dilibatkan? Kita bisa lihat di dalam slide kita itu, bahwa yang pertama itu adalah manusia sebagai komunikator. Jadi, dalam organisasi, pimpinan dan manajer adalah sebagai komunikator. Jadi, pengirim pesan kepada karyawannya. Sedangkan pesan akan dikomunikasikan lewat pertukaran pesan. Ini seperti saya sudah jelaskan bahwa ada pesan yang akan dikomunikasikan baik secara verbal dan non-verbal. Kemudian juga ada namanya saluran komunikasi. Jadi ada sarana untuk menyampaikan pesan, baik itu sarananya secara lewat diskusi ataupun sarananya bisa melalui alat komunikasi, itu bisa disampaikan. Kemudian juga ada metode komunikasi, jadi metodenya bisa secara lisan ataupun tulisan. Kemudian ada komunikan adalah orang-orang yang menerima pesan. Dan kemudian dalam melakukan komunikasi, selain 5 unsur yang kita sebut tadi, pasti akan ada yang namanya gangguan atau distorsi. Nah, gangguan itu bisa berupa fisik dan non fisik. Nah, berupa fisik biasanya itu adalah gangguan seperti polusi. Jadi akibat adanya polusi ataupun ruangannya tidak memadai, kemudian waktu yang tidak sesuai, akibatnya komunikasi tidak tersampaikan dan mengakibatkan kurangnya rasa kualitas dan kenyamanan dari sebuah komunikasi.
Kemudian juga ada namanya non fisik, itu berupa sosial dan agama. Nah, fisik ini lebih kepada yang namanya perasaan. Jadi prasangka atau ketidaksesuaian perasaan. Jadi terkadang ketika mungkin teman-teman pernah mengalami saat teman-teman menyampaikan informasi, saat itu akan ada yang namanya prasangka. Jadi persepsi seseorang itu kan pasti ada berbeda-beda. Ada yang menanggapi informasi itu, oh ini informasi yang positif, padahal oh ini informasi yang negatif. Padahal maksud teman-teman adalah menyampaikan hal yang positif. Jadi gangguan persepsi orang yang berbeda itu mengakibatkan gangguan dari tersampainya komunikasi secara benar. Kemudian juga ada namanya konten, yaitu perubahan sikap seseorang. Jadi ketika misalnya teman-teman pernah dimarahin oleh atasannya atau majikannya, kemudian kan akan mengakibatkan perubahan sikap seseorang. Misalnya sikap tubuhnya jadi berbeda, atau raut wajahnya berbeda, atau gaya bicaranya menjadi berbeda. Ayo, siapa yang pernah mengalami seperti ini, perubahan sikap saat saat mendapat teguran dari majikannya ataupun atasannya ataupun orang-orang sepekerjanya atau dalam organisasinya. Ayo, itu Mbak Eci ngaku. Saya berubahnya lihat apa Mbak Eci? Ya Mbak V, silakan. Mukanya langsung berbeda atau sikap tubuhnya? Ya, saya juga pernah kok mengalami hal tersebut. Bibir tambah mencucu gitu ya Mas Didik ya. Ya, kedua-duanya. Ya pasti kita itu karena apa? Karena kan pastinya kita sebagai penerima merasa tidak terima. Kita sebagai penerima pesan pasti kita merasa tidak terima atas pesan yang disampaikan. Saya lo udah benar, kenapa saya dilakukan seperti ini? Pasti kan seperti itu. Akibatnya ada perubahan sikap yang kita alami secara tidak sadar. Pasti itu akan merespon sendiri. Jadi alat sensor kita, otak kita akan mensensor sendiri bagaimana sikap kita, seperti itu. Oke, nah kemudian juga ada namanya umpan balik. Jadi kedua pihak saling memberikan syarat secara verbal atau non-verbal. Yaitu tadi saya katakan bahwa seperti dalam tuton ini, saya memberikan informasi secara verbal. Teman-teman juga memberikan umpan balik secara verbal. Jadi ketika saya tanya, ketika saya bertanya atau menyapa teman-teman menjawabnya dengan cara tulisan lewat chatbox. Jadi kita saling memberikan informasi secara verbal di sini. Kemudian juga namanya pengaruh, yaitu bersifat emosional, fisik, dan kognitif. Nah, pengaruh ini merupakan hal yang saling berinteraksi. Jadi emosional seseorang itu saling beradu gitu ketika pesan itu disampaikan. Ada yang emosional yang langsung meningkat saat dia tidak menerima informasi yang disampaikan. Kemudian juga ada lingkungan komunikasi. Jadi lingkungan komunikasi itu sangat mempengaruhi bagaimana penyampaian pesan dari sebuah komunikasi. Nah, terutama bagi karyawan ataupun pekerja ataupun orang yang dalam organisasi, itu akan sangat mendambakan namanya suasana yang demokratis. Artinya bahwa setiap karyawan itu memiliki hak yang sama untuk dapat mengutarakan dan menyampaikan pendapatnya. Seperti itu. Nah, fungsi komunikasi. Nah, fungsi komunikasi itu ada 4. Yang pertama adalah pengendalian, yaitu menghadapi perilaku karyawan dengan cara mematuhi peraturan dalam hierarki kewenangan. Jadi di sini seorang manajer adalah melakukan komunikasi kepada karyawan, dan agar apa, dengan cara supaya karyawan itu mematuhi peraturan pada hierarki dalam manajemen. Jadi istilahnya dalam hal ini komunikasi itu bisa dilakukan secara informal dan karyawan itu dikendalikan dengan cara melihat bagaimana karyawan itu bekerja dalam suatu organisasi. Kemudian juga namanya pengembangan motivasi, yaitu memberikan penjelasan tentang hal yang harus dilakukan karyawan. Kemudian cara yang
bekerja yang baik. Jadi manajer itu harus mampu memberikan motivasi kepada karyawan agar karyawan itu tidak salah bekerja dan mampu mencapai prestasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan ataupun organisasi. Kemudian juga ada namanya sarana ungkapan emosional. Jadi perusahaan ataupun badan dalam sebuah organisasi itu mampu menampung berbagai perasaan, keluhan, kekecewaan, dan rasa tidak puas terhadap organisasi dan pekerjaan mereka. Jadi ada tempat konseling untuk melakukan. Kalau boleh tahu, kalau misalnya tempat teman-teman bekerja, apakah ada tempat sarana untuk mengungkapkan emosional? Di tempat teman-teman bekerja, apakah ada sarana untuk mengungkapkan emosional seperti itu? Jadi ketika teman-teman punya masalah atau seperti apa gitu, biasanya teman-teman mengungkapkan emosionalnya, rasa kekecewaan itu ke siapa? Apakah kepada atasan atau ada badan konseling sendiri? Oh, majikannya baik sekali Mbak Wit. Majikannya bisa dipakai tempat curhat ya. Kalau Mas Swasta bilang tidak ada, Mbak Eci bilang ada, Mbak Yuliana bilang tidak ada. Jadi kalau misalnya nggak ada itu mencurhatkannya ke siapa? Kalau Mbak Eci bilang ada, sekretaris. Kalau Mbak Nana bilang tidak ada, Mbak Salma buku diari. Wah, buku diari. Mbak Salma rajin menulis sepertinya. Kalau Mas Didi lewat surat yang nantinya akan disampaikan ke penerjemah. Mbak Salma sama Mas Titik senang banget menulis. Pasti karya tulisnya udah banyak nih. Ya begitu. Jadi kadang kita banyak, mungkin saat teman-teman tidak mempunyai tempat untuk meluapkan emosi di dalam pekerjaan, di tempat teman-teman bekerja, bisa dilakukan seperti Mbak Salma dan Mas Didik. Karena ketika emosi tersebut tidak disampaikan, maka itu akan mengakibatkan turunnya motivasi kerja. Pastinya itu akan turun. Karena kenapa? Saat emosi ataupun kekecewaan kita menumpuk, itu tidak terluapkan secara maksimal, tapi kita tahan dalam diri, akibatnya akan menjadi beban pikiran seperti itu. Jadinya motivasi untuk bekerja pun jadi malas seperti itu. Miso sendiri ya terkadang emang lebih bagus begitu ya mas, lebih bagus gitu ya Mas. Soalnya kita nggak punya tempat curhat, adanya adalah kita melakukan teriakan sekuat-kuatnya untuk melegakan perasaan kita. Mbak Yanti di blog. Wah, Mbak Yanti punya blog. Ya, pasti punya teman-teman punya cara tersendiri lah untuk bagaimana mengatasi dan meluapkan semua emosionalnya. Jadi Mas Swasta tetap mencari cara walaupun tidak ada bagian konseling di tempat Mas bekerja. Nah, kemudian juga 4 fungsi yang lain adalah pemberian informasi, yaitu memberikan informasi kepada karyawan tentang suatu keputusan. Jadi informasi ini harus disampaikan. Jadi ketika ada keputusan yang berubah dalam perusahaan, informasi ini harus benar-benar disampaikan secara menyeluruh kepada karyawannya. Jadi semua karyawan harus tahu bahwa informasi itu ada. Misalnya ada informasi untuk melakukan cuti bersama, itu harus diinformasikan. Jangan sampai karyawannya tidak tahu, nanti pada saat libur karyawannya ada yang masuk, kan seperti itu. Atau ada kegiatan atau ada penambahan jam kerja, itu harus diinformasikan dan dikomunikasikan pastinya. Nah, untuk pola jaringan komunikasi dalam organisasi. Nah, pola komunikasi itu dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, yaitu ada saluran komunikasi formal. Nah, saluran komunikasi formal itu terbagi atas, komunikasi dari atas ke bawah. Kemudian, komunikasi dari atas ke bawah ini adalah aliran komunikasi yang berhubungan dengan masalah tanggung jawab dan wewenang seorang karyawan dalam organisasi. Ya Mbak V, tadi sudah hadir. Jadi aliran komunikasi ini merupakan
aliran dari atas ke bawah, jadi dari manajer ataupun dari pimpinan kepada karyawan di bawahnya. Dan biasanya misalnya